waras, nggak kayak dulu masih gila gitu loh. Kita sedang membahas Mazmur 58 nomor 3 nomor 8, bahwa penyesat itu dipilih oleh Tuhan dari sejak dalam rahim. Pendiri agama Kristen mengaku dipilih dari sejak rahim. Galatia 1 nomor 15. Aku Paulus dipilih dari sejak dalam rahim. Nah, pembuktian histori, Yesus itu berdakwah 33 tahun. Yesus itu mutar-mutar di Galilea, tapi tidak pernah bertemu dengan rasul yang dipilih dari sejak dalam rahim. Itu tipu-tipu namanya berarti, Abdon. Cobalah kamu sedikit waras. Kenapa selalu tidak ada ya? Coba tanya dulu. Gantian dulu lah kalau ngomong. Iya, sekarang giliranmu tunjukkan bukti bahwa dia dipilih. Dipilih jadi rasul atau dipilih jadi penyesat? Nah, jawab. Jadi gini, oh ya jangan dibantah ya. Kan kitab suci Quran itu sudah benar mengatakan tentang Paulus. Ya. Ada jangan kau gila. Nanti ku suruh sepak pantatmu juga kalau kau gila. Kenapa aku dibantah? Cuma tenang aja kau. Ku suruh tendang bokongmu nanti, bokongmu. Kau itu disebut kau jangan gila. 47. Jangan gila kau. Kau jangan gila. Kau jangan gila. Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan saya, kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya, aku tendang kau dari sini. Kau dari dulu gila aja terus kau. Jawab ini. Ya silakan. Paulus itu dipilih jadi rasul. Jadi di surat buktikan. Udah turunkan. Tendang orang gila. Abdon kau masih gila kayak dulu. Ini memang orang ini kau mau cari apapun di dalam Islam dengan kata bulus itu tafsir. Kau ngerti tafsir nggak? Tafsir itu kalau dijelaskan kemudian kepada kalian, berarti Anda harus mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Kurobek juga mulut kau nanti ya. Kalau kau sudah mengaku bahwa yang di dalam tafsir surah Yasin itu adalah Paulus, berarti kamu harus mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Berarti Nabi Isa itu tidak disalib. Berarti Kristen gugur. Kau terima bulus itu sebagai Paulus, maka selesai sudah kalian, gulung tikar kalian. Berarti kau terima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nerima Isa alaihissalam sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel dan diselamatkan dari penyaliban. Gugur berarti iman kalian. Nabi yang diutus kepada Bani Israel dan diselamatkan dari penyaliban. Gugur berarti iman kalian. Oi. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah Mazmur 58 nomor 3 nomor 4 gitu loh. Bahas itu, Paulus dipilih sebagai apa? Rasul asli atau rasul palsu akal-akalan dia gitu loh. Masuk mas. Ya, oke lanjut. Ya, saya sapa dulu. White Dove. Ya, selamat pagi. White Dove. Kak Nora, suaramu kecil sekali Kak, jauh sekali suaramu. Masa sih? White Dove. Ya. Iya, Anda Kristen? Islam? Oten. Oh iya. Suaranya tidak seperti biasanya kan. Headset. Cil. Kenapa ya pada mental semua ya yang Kristen ya? Kayak gini. Nei? Halo Suaranya Nei? kan orang. Kecil juga? Masih kecil? Kayaknya kan orang. Nei? Halo. Nei? Ya, halo. Ya Nei, suaramu kecil kayaknya sama saya. Gimana nih? Assalamualaikum. Oh, Anda Muslim? Saya Katolik. Aduh, kayaknya lagi di kendaraan. Sunda. Enggak, dia ngomong cuma Bunda Nora nerimanya kecil. Karena Bunda Nora juga kecil sinyalnya. Izin sih ngomong dulu sama Bang. Assalamualaikum, Neng.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ikut Suara saya Ki kedengaran. Lukman juga nih. Suara- Ikut kedengaran. Ada duluan media sampai Mi. Nah, mau kemana kah ini? Mau pergi kemana di Parepare? Sebentar yang lain. Tujuan Palopo kita. Mau kemana Ki Parepare? Palopo saudara, Palopo. Oh, mau ke Palopo? Iya. Oh. Saya akal sehat, Leng. Iya. Dan sehat ke semua dalam perjalanan. Alhamdulillah. Di mana Ki ini kita? Pagi. Star White. Aduh. Yes, White. Alhamdulillah, makasih saudaraku akal sehat. Di Makassar jadi toh? Atau di Selayar Ki? Suara saya nggak kedengaran ya? Enggak. Kedengaran Gurunda, dia yang tidak ini. Iya. White, Bakal White jatuh di Makassar Christian. ya. Iya, dan sering. Ten aku. Suara White, ya silakan White. White. Allah. Silakan nanya ya. Itu temanya sejak kapan Paulus jadi rasul? Cek suara saya bagus gak? Bagus. Alhamdulillah. Bang Zuma. Oke, silakan teman-teman. Ini si kiamat asli ya, ngapain dinaikin Amoy? Iya. Naikkan si penghujat. Iya bener dua. Saya dukung. Oleh hujan. Debatnya santun aja. Ini kiamat. Aduh. Enak. Asli nih. Ngapain dinaikin si kiamat? Gak perlu kita diskusi sama orang Iya, itu ya. disortir aja yang mau naik. Tunggu dulu. White, kalau kamu mute di sini jadi berhala juga ya. Moderator Apa? banyak ya moderatornya ya. Nggak tahu saya. Pagi. Ya, silakan. Enggak, cuman dua. Kamu yang Bang aku Akal, biar moderator. jalan di samping. Silakan nanya ya. Bukan silakan nanya, itu ada temanya sejak kapan Paulus itu jadi rasul. Siapa yang angkat dia jadi rasul? Sejak Silakan. dia mengenal Yesus. Enggak, salah kamu. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Kok jadi kenal Yesus? Iya. Bahaya kamu nih. Karena Paulus rasul itu ngaku gini. Semua Gini, Bang, rasul gini. itu diutus oleh Yesus Kristus. Gitu Oke. Bang. Jadi Musa diutus oleh Yesus juga. Setelah itu nabi. Lah, yang disebut rasul itu nabi yang diperintahkan untuk mengajarkan firman yang diterima untuk umatnya, itu rasul. Makanya kamu Adakah jangan rasul jangan dalam pakai istilah kitab Islam. Perjanjian Taurat Makanya jangan pakai Apakah istilah ada Islam rasul gitu. yang tertulis dalam kitab Perjanjian Taurat? Rasul Mohon itu apa dijawab. emang? Rasul itu apa emang? Rasul itu apa? Yang aku tanya, apakah ada rasul yang diutus Iya, ada lah, dalam ada. kitab Perjanjian? Mana Rasul itu, ayatnya? Rasul itu Buktikan, bahas. Abang, ayatnya. Dengarkan, Gepeng, dengarkan. Mohon dibuktikan Kepala ayatnya biar Gepeng, aku dengarkan. percaya. Kepala Gepeng, Terima dengarkan. kasih. Dengarkan Gepeng. Mute makhluk dia, ya. penyesat. Gini, orang Kristen Buktikan Indonesia ayatnya biar aku itu percaya, Bang. penipu, Tolong dengarkan. Dengarkan, wahai umat penipu, dengarkan. Kalau enggak diberikan ayatnya maka dikatakan nipu itu Abang. Udah turunkan aja kalau orang nggak bisa diskusi. Dong. Cari yang waras Nggak bisa sedikit. diam. Udah aja kok Abang nggak Gimana? bisa. Mau turun atau turun. gimana? Tampan. Udah, Turun. Buktikan turun dulu aja. ayatnya. Turun. Kamu ke gereja, Nggak bisa kayak habis diskusi. itu kamu cebok air 1 sendok, ya. Jadi gini, orang-orang Kristen laknatullah, dengarkan, wahai orang Kristen Indonesia laknatullah, dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada kata rasul, ya, yang ada kata salah, ya, artinya utusan. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai rasul itu hanya ada dalam Al-Quran. Kenapa Kristen Indonesia itu menggunakan, dia familiar dengan kata rasul? Karena mereka ditipu oleh lai.
Mereka ditipu oleh Lai karena Lai mengambil kata Rasul dari Al-Quran, di mana kata Rasul itu adalah pasti otomatis secara absolut Rasul itu pasti merujuk kepada Nabi. Oke. Nah, Rasul digunakan oleh Kristen untuk nipu-nipu gitu loh, supaya Paulus itu dianggap sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Rasul itu ya seperti Nabi Musa itu adalah Rasul. Kenapa bisa demikian? Karena Rasul itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Contoh Muhammad dan Rasulullah. Ya, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Nah, semua yang diutus dari Allah itu disebut Rasul. Rasulullah, Rasul Allah. Nah, pertanyaannya si Gepeng tadi, kenapa nggak ada di mana ayatnya? Ya memang nggak ada, karena Rasul itu bukan bahasa Ibrani, bukan juga bahasa Yunani, tapi bahasa Arab. Tapi diambil kemudian oleh Kristen, digunakan untuk modal tipu, gitu loh. Jadi kok dikatakan kapan Paulus itu jadi Rasul, ya nggak pernah. Tapi kok ada di dalam Kristen disebut Rasul, ya itu untuk nipu-nipu. Gak ada. Satu dunia orang Kristen hadapkan ke saya untuk mengangkat akar kata Rasul yang dinisbahkan kepada Paulus, itu mereka tidak akan pernah mampu untuk menunjukkan itu. Karena kata Rasul itu adalah hak prerogatif hanya milik Allah untuk ya Nabi dan utusannya kepada Bani Israel dan juga Bani Ismail. Gak ada itu Kristen, mau apapun level pendidikannya, tidak akan mampu kemudian membahas kata Rasul ini. Karena kata Rasul itu sekali lagi adalah hak prerogatif umat Islam. Tidak ada di dalam agama lain. Hanya Kristen Indonesia yang kepalanya gepeng yang menggunakan kata Rasul untuk nipu-nipu. Seperti itu. Jadi kalau ada orang ngotot kayak tadi, artinya dia tidak sedang ingin berdiskusi dengan baik. Nah, mending kita maki-maki aja dia orang kayak gitu supaya bisa waras. Karena Al-Quran juga menggariskan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka, ya kita harus keras. Nah, harus tegas kepada mereka, jangan dilembut-lembuti orang kayak gitu. Kecuali mereka yang murni mau belajar, bang ini ada di dalam Al-Quran kayak gini-gini, menurut abang gimana? Kita jelaskan dengan cara hikmah. Tapi kalau orang zalim udah diminta dia diam, diminta dia bertanya, kemudian kita jelaskan, tak mau berhenti ngomong, ya udah robek aja mulutnya. Gitu. Lanjut teman-teman. Ya, baik. 2 slot kosong ini kami peruntukkan buat saudara Kristen ya. Jadi untuk saudara Kristen buat permintaan, dan mohon maaf buat Muslim sabar dulu biar ada dialog. Slot kosong ini kita sediakan buat saudara Kristen kita. Disortir ya, yang Kristen aja yang naik. Silakan Bunda, yang lain sembari kita nunggu ada kekristenan yang naik. Ya, kalau kita lihat di Bible itu kan pengakuannya seperti kata Gurunda tadi. Dia mengaku sudah terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Ternyata dia terpilih sebagai penyesat. Karena betul. Iya Gurunda. Karena dia tidak termasuk pilihan 12 murid dari Yesus, berarti dia terpilih sebagai penyesat. Betul. Insya Allah. Makanya naikkan Kristen yang sedikit memahami Bible. Kalau ada yang mampu, ini si apa ini ya, Ustadz Murtad nih, aduh, dasar kafir. Naiklah kalau kau berani, Ustadz Murtad, wah. Ini kenapa Oten tidak ada yang berani naik? Kafir. Yang ada nyali, yang ada nyali, yang ada nyali ya, yang pengecut jangan, dan takut, yang nggak pede dengan keyakinannya jangan naik. Yang pede aja ya dengan kekristenannya silakan naik. Kalau ragu-ragu dengan yang kau imani jangan naik, kau akan pingsan di atas. Biasanya di room ini banyak yang gepeng-gepeng bang, tapi pagi hari ini kok yang gepeng jarang ya. Masalahnya bosnya yang gepeng sudah ada di koma utama. Maksud saya ini loh, maksud saya teman-teman Kristen naiklah kita diskusi baik-baik gitu ya. Maksudnya Anda bertanya, habis itu diam. Kita menjelaskan, nanti setelah ada yang tidak Anda
terima dari penjelasan kita, baru Anda tanggapi setelah diberi waktu. Gitu loh. Jangan debat kusir kita. Makasih Bunda. Berkah selalu. Ini hal yang sangat menarik loh itu. Iya Bang, sangat menarik. Kenapa? Kita kasih clue-nya kan sederhana tuh. Clue-nya sangat sederhana. Kita kasih Mazmur 58 bahwa Tuhan telah menetapkan dari sejak dalam rahim penyesat. Siapa yang ditunjuk sebagai penyesat itu sudah ditetapkan. Mungkin seperti Firaun, ya, sudah ditetapkan Qarun, sudah ditetapkan Samiri, sudah ditetapkan. Nah, Paulus mengaku juga sudah ditetapkan dari sejak dalam rahim. Nah, untuk mendeteksi bahwa dia dipilih sebagai orang benar atau sebagai orang fasik, kita lihat apakah dia hidup berdakwah bersama dengan Yesus. Karena memang Yesus mengatakan, akulah yang memilih engkau yang 12. Nah, Paulus kenapa nggak masuk dalam 12 ini? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang, dan satu di antaramu adalah iblis? Nah, kenapa tidak masuk Paulus di situ kalau memang dia dipilih dari sejak dalam rahim? Nah, ini yang perlu kita bahas. Silakan Ahi. Baik. Ini ada diktator nih barangkali. Dik Hasto, silakan. Selamat pagi. Dik Hasto, monitor. Kalau Anda tidak untuk berbicara di sini, kami turunkan ya. Dik Hasto, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya ulang. Enggak ya, nggak apa-apa. Nanti kita turunin aja. Ya baik, teman-teman Kristen yang pengen bergabung silakan. Kami persilakan. Mumpung Gurunda kita ada di sini untuk mendapatkan pencerahan, silakan. Abang sudah manggil Gurunda, bagi Bang Zuma aja. Kalau untuk kaum Kristen, iya, mereka wajib hukumnya manggil Bang Zuma itu guru. Kenapa? Karena Bang Zuma lebih paham Bible daripada pendetanya. Tapi kalau saudara-saudara Muslim panggil abang aja, karena saya di antara kalian bukan siapa-siapa. Ilmu kalian dari Bang Zuma. Siap Abang Bang Zuma. Ini ada Bunda Ocha. Bunda Ocha, selamat pagi Bunda Ocha. Selamat pagi. Iya, Bunda, seperti biasa kami bertanya Muslim, Kristen, Bunda. Saya Muslim, saya ingin menyapa Bang Zuma saja. Masya Allah. Silakan Bunda. Silakan Bunda, kami berikan kesempatan sembari kami menunggu saudara Kristen. Silakan Bunda. Saya itu awal pertama mengenal Bang Zuma itu dari suami saya. Saya ini terharu sekarang. Kok bisa gitu ya? Saya sangat terharu dapat pencerahan dari Bang Zuma gitu. Masya Allah, tergetar hati saya. Ya Allah, Masya Allah. Iya, ngerti. Ya gimana? Terus sampai sekarang pun saya sangat cinta gitu dengan Bang Zuma. Ya Allah, kapan bisa ketemu ya? Masya Allah. Iya. Iya, makasih. Di Ocha di mana? Ocha ya? Bunda Ocha di mana? Saya di Surabaya. Oh, Surabaya. Yang ini nggak bisa on cam ya. Iya. Silakan Bunda, kalau bisa on cam silakan. Iya, saya nggak bisa on cam, ini nggak bisa buka. Ya mungkin. Pengikutnya kali ya. Iya. Oh terpental dia. Silakan Bang Zuma, dia sangat bangga dengan Bang Zuma. Dia mengenal Bang Zuma dari suaminya. Mungkin ada sepatah kata buat Bunda Ocha. Silakan Bang. Bang Zuma. Makasih Bunda Ocha, barakallah. Sebenarnya hal seperti ini itu sering terjadi lah. Seperti saya juga kagum kepada saudara-saudara saya Muslim yang lain. Ya sama seperti kita saling mengagumi lah satu sama lain itu. Saya kagum
kagum kepada saudara saya Akang Sehat, Bukti Nora, semua dah, Adinda Yudi, Bunda Rahma, dan semuanya. Seperti itu biasa, cuman saya tidak punya ruang untuk melampiaskan kekaguman saya. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman kan kesempatan pas naik ke sini, aduh aku kagum sama musuh. Padahal ya biasa aja lah itu. Semakin banyak orang kagum, semakin banyak orang sakit hati. Ya, jadi kita santai aja. Hanya Allah yang patut untuk kita puji. Oke, lanjut teman-teman. Iya. Mudah-mudahan baik Bang Zuma. Selalu. Iya, silakan. Oke, baik Bang Zuma, terima kasih. Bergiliran ya sesuai dengan daftar masuknya. Bang Anabel sebentar. Mek, silakan buka mic, Mek. Selamat pagi. Mange apa ini? Nggak lengkap. Mange silakan. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi Anabel. Buka mic. Anabel, selamat pagi. Silakan teman-teman yang udah naik di sini. Sudah sekomal dengan Bang Zuma. Kalau Muslim mungkin ada yang mau disampaikan. Beliau Kristen ini, Anabel Kristen. Kalau Kristen silakan, mumpung sekomal dengan Bang Zuma. Sekali lagi final calling. Anabel, selamat pagi. Selamat pagi. Tetap. Oke, baik. Selamat pagi. Silakan Bang Anabel. Iya. Mungkin ada sesuatu. Silakan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oh, sinyal Anda merah ya. Kesempatan terbaik sekarang lagi sekomal dengan Bang Zuma. Terima kasih Ukti Hijrah. Ya, mungkin ada sesuatu, langsung aja Anabel. Semangat pagi. Judulnya Bang, itu judulnya Bang. Sejak kapan Paulus jadi rasul? Boleh silakan. Ya, sejak Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus. Ya, sebelum Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus, ya namanya Saulus. Dan setelah yang perjalanan ke Antioquia ya Bang ya, katanya kaukah itu Tuhan? Damsyik, ke Damsyik. Perjalanan Damsyik. Namanya Paulus. Oke, baik. Tapi kenapa kemudian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dia belum ganti nama menjadi Paulus, namanya masih Saulus, tapi dia sudah nabi? Ayo. Ayo, gimana tuh Bang? Justru dalam keadaan Saulus dia nabi. Ya, itulah historinya. Nah, justru ada history error, berarti hancur historinya kalau dia itu adalah rasul. Kenapa? Nanti dikatakan rasul setelah dia bertemu Yesus, sedangkan dia mengaku ya melalui asistennya Lukas di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dia masuk dalam daftar deretan nabi-nabi yang ada di Antioquia. Itu gimana itu? Padahal namanya bukan Paulus, masih Saulus di situ. Coba. Iya. Jadi kalau misalnya Bang Juma 01, kalau misalnya Bang Juma membaca mulai ke Kisah Para Rasul 1 sampai 8, disitulah bagaimana proses dia menjadi seorang rasul. Itu adalah historikalnya. Jadi nanti di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9, disitulah dia sudah menjadi rasul, karena saat disitulah dia bertemu dengan Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Terus sejak kapan dia jadi nabi, Bang? Dia menjadi nabi tidak ada. Dan Kisah Para Rasul 13 itu? Pada dasarnya secara eksplisit di situ tidak menjadi seorang nabi. Tapi dia adalah awal pendiri dari gereja mula-mula atau jemaat Kristen mula-mula di Antioquia. Berarti dalilnya salah. Diganti aja kalau gitu. Tuh.
Gimana? Bukan salah, tapi Bang ini tidak mengakui dia bukan nabi. Sedangkan dia masuk daftar nabi. Gimana ini? Saya pikir kalau membaca perikopnya atau membaca dalam di Kisah Para Rasul 13, ya jangan mengambil ayat per ayat. Baca aja perikopnya. Kalaupun kita baca satu perikop, bahkan kita tambah 5 perikop sampai Kisah Rasul selanjutnya, Paulus tidak berubah, Saulus tidak berubah menjadi perampok di situ, tetap aja nabi dia. Karena di situ dijelaskan ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Gimana itu, Bang? Salah cetak atau gimana? Salah penyelidikan atau gimana ini si Lukas ini? Atau dia ngarang-ngarang aja? Ya, maksud saya begini ya. Kalau misalnya dalam Kisah Para Rasul 1 dia sudah dan di Kisah Para Rasul 9 dia menjadi Paulus, artinya patah dulu dia kapan menjadi rasul, kapan menjadi rasul dan sejak kapan dia belum rasul, gitu kan, selesai dulu di situ. Jadi satu-satu dulu pembahasannya. Jangan masuk ke rasul, jangan masuk ke nabi. Ke nabi dulu, karena orang itu sebelum jadi rasul nabi dulu. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Kita lihat di dalam Bilangan 12 nomor 6, apa yang diterangkan di sana. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri. Nah, Saulus itu disebut sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Berarti Tuhan pernah menyatakan diri kepada Saulus sebelum Saulus ini memproklamirkan dirinya bertemu dengan Yesus. Dan itu kapan? Kapan Tuhan menyatakan diri kepada Saulus? Coba dibaca teliti lagi deh. Saulus di situ masuk dalam daftar nabi-nabi. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi pernah menyatakan diri kepada Saulus. Itu kapan? Cek. Apakah saya masih ada di merah? Masih Bang Zuma. Merah sinyalnya Anabel. Masih. Bagus sinyalnya, bagus. Silakan Anabel dijawab. Atau Anabel masih sinyalnya merah, saya nyapa dulu. Bang Yos, selamat pagi. Saya sudah sampaikan sama Bang Zuma bahwa di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9 itu Yesus menampakkan diri. Jadi kalau misalnya ditanyakan kapan, kurasa itu iya kan nanti gini loh Bang. Nanti setelah dia bertaubat, baru Paulus itu disebut rasul. Nah, sebentar ya. Kalau ditanyakan sejak kapan jadi rasul, saya sudah menyampaikan di Kejadian 1 sampai 8 dia masih proses perjalanannya menjadi rasul. Kejadian? Kok jadi Kejadian, Bang? Kok lari ke kitabnya Yahudi? Di situ mana ada bahas Paulus? Yang kemudian Zuma menanyakan bagaimana, apakah dia seorang Enggak, di Kisah Para Rasul itu ayat 1 sampai 8 bagaimana dia proses menjadi rasul atau dia berganti nama dari Saulus menjadi Paulus. Yang berikutnya gini. Zuma menanyakan nabi dan rasul. Jadi ada perbedaan konsep antara rasul dengan nabi. Artikan dulu nabi itu apa, rasul apa. Saulus itu kan mengaku sebagai nabi, diajarkan lah bahwa Saulus itu nabi. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dia nabi, kan gitu. Jadi di dalam kitab saudara sendiri loh. Sorry ya teman-teman, saya lagi di mobil soalnya. Ya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1 kan Saulus sudah nabi di situ. Kenapa dia perlu bertaubat? Saya bingung dengan pernyataan Anda bagaimana kenapa dia bertobat. Saya sudah sampaikan itulah historikalnya mulai dari Kisah Para Rasul 1 sampai 8. Dan di Kisah Para Rasul 9 Yesus menampakkan diri. Kenapa dia bertobat? Itu sesuatu yang
tidak mungkin lagi dipertanyakan berdasarkan historical di kitab para rasul tersebut. Enggak, kan dia nabi bang, kenapa dia perlu bertaubat sehingga dia harus ganti KTP gitu loh? Bukankah dia adalah manusia yang dipilih dari sejak dalam rahim? Kan dia mengaku, Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Jadi saya berpikir begini ya, kalau misalnya Anda menyatakan saya sejak lahir sudah dipilih atau sejak di rahim ibu sudah dipilih, itu sesuatu pertanyaan yang tidak mengikat kepada Paulus, karena bagaimanapun itulah prosesnya atau perjalanan dari Saulus menjadi Paulus, perjalanan dia yang membunuh dari pengikut Yesus Kristus sehingga menjadi seorang rasul. Jadi saya pikir Anda kalau misalnya dalam menyampaikan segala sesuatu tentang Paulus, baca dulu selesai kitab rasul itu semua. Iya, maksud saya dia dipilih jadi apa ini? Saulus ini dipilih sebagai apa dari dalam rahim? Di dalam rahim ibunya Saulus ini dipilih sebagai apa? Menurut saudara? Saya pikir begini ya, kalau misalnya ditanyakan dia dipilih sebagai apa, ya itulah tujuannya. Lepas dari dia membantai pengikut dari Kristus, itulah proses historikalnya, proses perjalanannya. Ada pengalaman-pengalamannya. Ada dia dipilih sebagai apa? Iya. Kalau kita, ya sudah. Iya, silakan. Ya, kita melihat dari sepak terjang daripada Saulus kemudian berubah jadi Paulus, kemudian dia mengaku dia dipilih sejak dalam rahim. Maka muncul pertanyaan, orang ini dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai nabi, kenapa dia harus membantai? Kalau dia dipilih sebagai rasul, kenapa dia harus bertaubat? Kan gitu. Nah, kalau dia dipilih sebagai penyesat, itu baru cocok. Di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sudah memilih penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Dan indikasi kuatnya kenapa dia disebut sebagai penyesat, di dalam kisah para rasul 16, coba Anda lihat bagaimana iblis kemudian berkongko-kongko meneriakkan kalau Saulus itu adalah utusan yang maha tinggi. Iblis loh. Iblis yang meneriakkan kemudian Saulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Lalu kemudian Paulus marah kepada iblis. Kenapa marah? Karena Paulus tidak mau diketahui oleh orang banyak kalau iblis mendukung kerasulan dia. Itu gimana itu bang? Berat ini materinya, berat. Semakin lama semakin berat. Saya pikir begini ya, artikan dulu dan bedakan dulu arti nabi dengan rasul. Jadi jangan misalnya ujuk-ujuk dia muncul sebagai Anda menyatakan sebagai nabi yang walaupun di dalam kisah para rasul 13 itu tidak menyatakan kenabian itu tidak menyatakan kepada Rasul Paulus. Jadi ada perbedaan konsep menurut saya di antara saya dengan Juma mengenai nabi tersebut, yang kemudian pengertian dari rasul tersebut. Nah, merujuk kepada nabi terakhir itu atau guru terakhir itu atau bahkan seluruh tugas dari kenabian itu telah diselesaikan oleh Yesus sendiri. Tidak akan ada lagi nabi setelah dari Yesus itu sendiri atau telah menyelesaikan tugasnya dengan menyatakan diri sebagai manusia, yaitu firman itu sendiri. Keliru Anda kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi yang datang setelah Yesus. Justru Yesus mengatakan akan datang nabi kebenaran yang datang setelahnya, yaitu yang santer kita dengarkan di Bible disebut roh kebenaran yang datang setelah. Roh itu adalah nabi bang. Kebenaran itu adalah nabi yang akan mengajarkan segala aspek firman Tuhan. Kenapa dia disebut sebagai roh kebenaran? Anda salah. Salahnya di mana? Nabi itu begini ya, nabi itu identik dengan materi atau kedagingan, dan itu diwahyukan kepada orang atau manusia. Sedangkan roh itu immateri. Sebentar bang. Baik. Oke, silakan.
roh itu bukan nabi. Itu adalah bentuk dalam materi atau metafisik yang tidak dapat disentuh atau diraba, itulah roh. Jadi ada perbedaan konsep yang menurut saya sehingga tidak merujuk kepada satu tujuan. Baik. Nah, inilah kalau orang itu awam. Mohon maaf saya katakan Anda masih awam. Pemahaman Bible Anda itu masih minim kali gitu ya. Roh itu, nabi itu disebut roh. Saya kasih dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya tidak lupa ingat. Ini sopir saya juga lari 200 mobilnya. Ya Allah ya kan. Bilangan 11 nomor 25 ya. Di situ Anda bisa lihat kalau Anda pegang Bible. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Oke? Satu hal yang perlu Anda petik di situ adalah satu keadaan di mana ketika roh hinggap pada seseorang, maka orang itu disebut nabi. Yang kedua, bilangan 29 nomor 11. Bilangan 11 nomor 29. Coba Anda lihat di Bible Anda di situ. Di situ diterangkan begini. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi kalau roh itu dikatakan roh kebenaran, roh Tuhan hinggap pada seseorang, maka seseorang tersebut disebut nabi. Ini dalil, Bung. Jadi saya berbicara itu berdasarkan dalil, dan saya tidak akan pernah memberikan suatu pengajaran atau edukasi yang tidak berdalil. Jadi roh kebenaran yang dimaksud Yesus yang datang setelah dia adalah nabi kebenaran. Manusia yang rohnya akan ditaruh, roh Tuhan akan ditaruh kepadanya sehingga dia mengajarkan pengajaran yang merupakan muatannya adalah kebenaran kepada manusia. Nah itu dua hal. Bilangan 11:25, bilangan 11 nomor 29. Masih ada lagi Nehemia 9 nomor 30, tapi saya lupa isinya. Intinya bahwasanya yang disebut roh kebenaran itu sudah pasti nabi. Oke ya, jadi masih ada nabi setelah Yesus. Yang dikatakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Artinya nabi itu tidak akan datang. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW disebut roh? Karena memang pada saat itu Rasulullah masih ada di praeksistensinya sebagai manusia. Itu catatan penting. Nah kembali, itu hanya hadiah buat Anda untuk Anda pahami. Sekarang kembali ke tema kita. Paulus mengaku, sabar. Kita kembali ke tema. Itu nggak usah direspon itu, karena itu sudah jelas itu. Roh kebenaran itu adalah nabi. Anda kembali ke tema aja dulu. Anda salah lagi. Anda salah lagi. Iya. Anda salah lagi. Salahnya silakan. Di situ sudah secara sistematis atau mungkin bahkan secara terstruktur bagaimana seseorang menjadi nabi. Bagaimana seseorang disebut menjadi nabi, kan tetap menggunakan kedagingan itu. Roh itu hinggap di antara manusia tersebut. Artinya sehingga orang itu disebut nabi. Betul kan? Sehingga orang itu disebut nabi. Betul kan? Sebentar dulu. Sehingga orang itu menjadi nabi. Orangnya yang disebut sebagai nabi. Yes. Orangnya yang dirujuk sebagai nabi, bukan roh itu. Betul. Tetapi ketika roh kebenaran hinggap pada seseorang, maka seseorang itu disebut nabi. Gimana ceritanya? Coba Anda sabar Bang, sabar. Coba Anda buka di dalam Yohanes 16. Enggak, jangan Anda lagi menyelipkan yang lain. Sabar dulu. Dengarkan saya 30 detik. Dengarkan saya. Buka Bible. Yohanes 16 nomor 14 atau nomor 13. Saya agak lupa. Anda buka di situ. Apa yang tertuang di sana kemudian? Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Artinya roh kebenaran itu manusia. Tepuk tangan penonton. 13 Burunda 16:13. Kita berdata, Bung. Jangan asumsi liar. Kita berdata. Masa orang yang ada di atas kendaraan lebih paham Bible daripada Anda yang ada di rumah? Tunggu. Roh kebenaran, dengarkan. Roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan. Ini manusia atau apa? Menurut saudara? Sudah bisa saya lanjut? Ya, silakan. Ini manusia atau apa menurut saudara? Roh kebenaran ini manusia atau bukan?
sebentar dulu, Bang Juma. Jangan misalnya menjadi sebuah ingat tema kita ya, ingat tema kita tadi fokus nanti ini cuman bonus untuk Anda. Enggak, sebentar. Silakan. Dan bonus Anda pun tidak memiliki poin atau bahkan powernya sekalipun. Oke, kalau tidak memiliki poin, Yohanes 16:13, roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang ia sampaikan. Ini manusia atau apa? Roh kebenaran yang dimaksud ini manusia tidak berkata-kata. Roh kebenaran tidak berkata-kata melalui dirinya. Sebentar. Roh kebenaran tidak berkata. Saya sudah berkata tadi sama Juma bahwa roh itu adalah metafisik atau in materi. Iya, sama betul. sekali tidak bisa. Kalau berbicara mengenai roh betul. Tapi apakah Anda sadar bahwa pada diri dengar. Apakah Anda sadar bahwa pada diri manusia itu adalah roh? Anda sadar kalau diri Anda itu adalah makhluk roh? Atau Anda mengatakan Anda bukan makhluk roh? Jadi Anda lupa? Begini ya. Enggak. Silakan. Anda juga Silakan. hati-hati dalam mengutip, dalam membuat statement gitu. Jangan jadi manusia. Apakah manusia itu terdiri dari roh atau tidak? Itu dulu Anda jawab. Manusia itu terdiri dari materi dan imateri. Oke, udah selesai. Penonton di bawah tepuk tangan lagi. Enggak, sebentar. Anda jangan selesai. gitu. Anda sudah mengakui bahwa manusia itu juga adalah makhluk roh. Udah selesai. Tepuk tangan lagi. Berarti roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu adalah manusia yang dihinggapi oleh roh. Masya Allah. Lanjut. Kita baca lanjutan lagi tentang roh kebenaran itu. Roh kebenaran di Salomo sebentar, Salomo. Belum waktumu Salomo sebentar. Kau belum disalamin aja deh itu. Anabel dilanjut, tapi singkat padat dan jelas Anabel. Iya, jadi pada dasarnya di situ sudah jelas bahwa dia tidak berkata-kata melalui dirinya sendiri. Artinya apa? Roh itulah yang membuat dia dapat atau seseorang itu berbicara. Di situ tetap menyatakan wahyu itu atau kenabian itu dengan apa? Kedagingan atau manusia itu sendiri. Jadi itu akan merujuk kepada nabi itu adalah utusan. Itu harus dipahami. Jadi nabi bukan roh. Roh bukan nabi. Salah Anda. Anda yang salah mengartikan. Boleh Anda bacakan bilangan 11:25 biar tak ajarin sekalian. Bacakan saya Bang. Jangan hanya modal penolakan. Saya belum baca Yohanes 3 nomor 34 loh. Ya. Adalah nggak lucu ketika ada orang Muslim adanya di atas kendaraan ngajarin seorang Kristen yang ada di rumah pegang Bible. Saya belum ngapa-apa ini. Masih di jalan saya ini. Iya, sebentar. Dan lebih lucunya lagi, Anda menyatakan bahwa roh itu adalah nabi. Jadi di situ sekarang, Anda sudah enggak sebentar. Begini. Anda coba bacakan saya bilangan 11. Tolong bacakan saya bilangan 11 nomor 25. Bacakan saya. Arti dari nabi apa? Saya mau bertanya sama Anda. Baca aja bilangan 11. Baca Anabel bilangan 11. Sebentar Anabel, sekali lagi. Nabi itu manusia yang padanya ada roh. Ya terus? Apa? Jadi, apanya yang sudah? Apakah roh itu adalah nabi? Loh, roh itu adalah unsur yang Tuhan bagikan kepada manusia. Baca Sakaria 12 nomor 1. Oke? Baca. Saya paham maksud Anda. Saya paham. Sekarang kalau Anda berat membaca bilangan 11:25 atau Anda hafal, bacakan saya Yohanes 3 nomor 34. Saya ingin dengar dari mulut Anda sendiri, silakan. Saya kebetulan lagi di jalan, jadi saya tidak akan pernah membacanya untuk Anda. Yang kemudian saya secara sistematis tetap saya juga lagi di jalan, Bu. Enggak. Begini. Oke, silakan Bang Salomo. Sama-sama kita lagi di jalan ini. Bang Salomo, silakan baca Yohanes 13 ayat 33. 13 ayat 33. Silakan baca, Bang. Iya. Yohanes 3 nomor 34. Silakan baca, Bang. Yohanes 3:34. Iya. Yohanes 3 ayat 34. Dalil kau. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada yang bisa tepuk tangan nggak di bawah nih? Aduh, saya nggak pakai songkat. Jadi memang Allah saya nggak pakai yang songkat. tidak terbatas kepada siapapun. Berarti roh kebenaran tadi itu apa? Hinggap kepada siapa? Roh kebenaran tadi itu. Hinggap kepada siapa? Lagi ya. Roh kebenaran di Yohanes 14 ayat 16 itu dunia tidak dapat melihat dia,
itu dunia tidak dapat melihat dia. Jadi orang memang tidak dapat melihat dia. Roh itu akan diberikan Allah kepada setiap manusia yang memang dipilihnya, seperti itu. Nah, Roh kebenaran ya, roh kebenaran berbeda dengan roh yang ada di dalam. Roh kebenaran sama dengan Roh Kudus ya, yaitu roh kebenaran itu akan menyertai setiap orang percaya. Nah, itu pintar. Berarti roh itu datang kepada manusia. Udah selesai kita. Kembali ke tema. Saya katakan ini hanya bonus. Kembali ke tema. Enggak, bahwa dulu, jangan Anda sudah Anabel. Kalau roh salah, kebenaran diakui itu salah, adalah gitu. nabi. Roh Enggak, kebenaran kalau salah, adalah diakui nabi yang datang setelah Yesus. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke tema. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih sejak dalam rahim ibu. Kita convert ke Mazmur 58, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Nah, Paulus ini dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai rasul? Silakan. Oke, dan saya bertanya dulu, kita diskusi atau saya mendengar dongeng dari Anda, gitu aja. Oh, saudara menganggap Bible yang saya uraikan tadi itu dongeng. Alhamdulillah. Yang dibawa tepuk tangan dong. Dan saya menganggap semua kutipan Anda tidak benar, begitu. Tidak benar Bible-nya, Mas. Jawab ya. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Bible, Al-Quranul Karim Surat Baqarah ayat 79 mengatakan Bible itu adalah karangan. Alhamdulillah. Nabi sendiri Anda sudah paham, mengakui itu. ya. Nabi udah saya katakan, dengarkan sama saya. Nabi saya sudah jelaskan, bilangan 12 nomor 6. Pengertian dari Nabi dulu, pengertian dari Nabi. Itu dia. Jika ada di tengah-tengahmu seorang Nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada Nabi tersebut. Berarti Nabi di sini adalah manusia yang mana dia mendapatkan pernyataan Tuhan kepada dirinya. Sama seperti Nabi Musa, Tuhan datang kepada dirinya. Nabi Isa, Tuhan datang kepada dirinya. Nabi Muhammad, Tuhan datang kepada dirinya. Itu adalah Nabi. Nabi itu adalah manusia yang diberikan keutamaan untuk menerima wahyu. Itu Nabi. Sedangkan Rasul adalah Nabi. Saya ulang, Rasul adalah Nabi. Jadi bukan manusia biasa. Rasul adalah Nabi yang menerima wahyu, yang menerima dan mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Itu Rasul. Berarti kedudukan Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Oke, lanjut. Oke, mengalihkan tema, Oten, kembali ke tema. Dia mau lari dari tema ini, cari aman dia ini. Tema kembali ke tema. Gak usah kamu tanya-tanya apa arti Nabi, apa arti Rasul. Tidak perlu saudara tanya apa arti Nabi, karena Nabi dan Rasul itu hanya ada dari Al-Quran. Oke, sejak kapan Paulus dari Rasul? Kita mainnya di situ dulu. Rasul sendiri Anda sudah salah mengartikan begitu ya. Biar Anabel, apostolus artinya itu utusan untuk menyampaikan berita kebenaran. Berita kebenaran itu apa? Injil. Oh ya udah. Biar Anda paham. Sudah. Anabel, lu diamlah. Lihat, kau tidak bawa Bible tapi kau mampu ngarang bebas. Saya sekarang kasih kesempatan Salomo yang bawa Bible. Sebentar Anabel. Saya hostnya di sini. Sebentar. Salomo, silakan Salomo. Ada Bang Zuma. Silakan Bang Salomo. Ini kita bahasnya sejak kapan Paulus menjadi rasul ya, seperti itu ya. Iya. Silakan. Oke, jadi perlu kita ketahui dulu kata rasul sendiri di dalam kepercayaan umat Kristen, yaitu pengikut-pengikut Yesus Kristus atau lebih spesifiknya merupakan murid-murid Tuhan Yesus seperti itu. Nah, sedangkan pengertian Nabi berdasarkan pandangan kami, yaitu memang langsung dipilih oleh Allah sendiri, seperti itu, untuk memberitakan firman-Nya. Jadi rasul berdasarkan pandangan Kristen yaitu dia memberitakan wahyu yang berasal dari Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi misalnya saya juga bisa dikatakan rasul ketika saya melakukan penginjilan, seperti itu. Sakit berarti Anda kalau gitu. Makanya kami umat Yesus. Gini Bung, Rasul itu beda dengan apostolos. Apostolos itu bahasa Yunani, kepada siapapun bisa didisbahkan. Kalau Rasul itu khusus untuk Nabi. Tidak ada itu Rasul untuk manusia biasa. Mungkin yang Anda maksud itu apostolos. Makanya
kesesatan yang terstruktur yang dilakukan oleh Kristen itu adalah mengambil istilahnya umat Islam lalu ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Paulus ini bukan rasul. Paulus itu lebih pas disebut sebagai antikristus. Itu Anda harus pahami. Nah, sekarang terlepas daripada apapun itu yang Anda definisikan menurut iman Anda tentang rasul, yang kita ingin bahas di sini adalah Paulus dipilih dari sejak rahim ibunya ini sebagai apa? Karena Tuhan mengatakan dalam Mazmur 58, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Nah, sekarang mari kita buktikan Paulus ini dipilih sejak dalam rahim sebagai penyesat, antikristus, atau dia ini adalah benar-benar utusan Tuhan. Oke, kalau bilang Paulus merupakan antikristus itu juga benar, karena sebelumnya Paulus namanya adalah Saulus. Dia merupakan antikristus dan dia penyembah seutuhnya Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena dia sebelumnya merupakan dia di bawah naungan ajaran Taurat Musa. Jadi dia memang adalah orang yang belajar detail tentang ajaran Taurat Musa, dan dia memang penentang awalnya dari ajaran Kristus, seperti itu ya. Nah, dengan demikian, kita tahu begini. Dengan demikian Anda sudah mengakui bahwa dia dipilih menjadi penyesat dari sejak rahim. Nah, ya udah, tapi bedanya ketika dia mengambil surat kuasa untuk melakukan pembunuhan terhadap pengikut Kristus, dia tiba-tiba di perjalanannya ke Damsyik dia memang bertemu dengan Tuhan Yesus, dan saat itu juga dibuktikan dengan matanya buta, dan dia langsung dibawa ke salah satu murid Tuhan Yesus bernama Ananias, salah satu pengikut Tuhan Yesus bernama Ananias, dan dia disembuhkan di situ. Nah, dari situlah awal pertobatannya dia dan menjadi pengikut Kristen, seperti itu. Dia itu orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, seperti itu. Izinkan saya kemudian untuk mematahkan doktrin ini. Begini, satu, saudara mengatakan dia memang antikristus. Dua, saudara mengatakan sebelum dia bertaubat, dia adalah orang yang menentang. Nah, sekarang yang kita ingin tahu di sini adalah di Galatia 1 nomor 15 dia mengaku orang yang dipilih. Pertanyaan saya, dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai apa dia ini? Itu dulu poinnya. Ya, dia dipilih untuk menjadi bagian dari pemberitaan Injil Yesus Kristus. Oh, itu enggak ada. Karena Yesus mengaku di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih, engkau yang 12. Yesus memilih 12. Oke, Ananias itu pemain baru. Ananias itu adalah Yesus memilih ke-12 muridnya di saat Yesus belum terangkat ke surga. Nah, sekarang permasalahannya, sebelum Yesus memilih yang ke-12, Paulus sudah mengaku lebih dulu sebagai orang yang dipilih. Tidak, kehadiran Paulus itu sesudah kenaikan Yesus ke surga. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Duluan mana Paulus setelah menjadi Paulus dengan Saulus yang masih dalam rahim? Duluan mana? Ya, jadi ini kan bahasa Alkitab. Misalnya saya tuh sudah, misalnya contohnya Nabi Daud ya. Nabi Daud tuh Tuhan sudah mengenal dia sejak dalam kandungan. Contohnya seperti itu, Bapak. Ini kan bahasa Alkitab, Bapak. Di mana memang betul Rasul Paulus itu sudah dipilih sebagai apa? Kandungan. Anda mengatakan dipilih dari sejak dalam rahim. Dipilih sebagai orang kudus yang nantinya akan memberitakan. Bagaimana Anda mengatakan dipilih sebagai orang kudus sementara dia tidak pernah bertemu dengan Yesus pada saat Yesus mengajarkan dakwanya, penginjilannya kepada Bani Israel? Paulus kemana saat itu? Karena memang kehadirannya kan belum diceritakan, Bapak. Bukankah dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu? Iya, dia dipilih sejak dari rahim ibu, tetapi pemberitaan Injil itu baru dilaksanakan ketika Yesus naik ke surga, karena memang sebelumnya dia masih jadi penentang. Karena dia harus ada sejarahnya dulu. Sejarah hidupnya kan harus berbeda dulu, Bapak. Sekarang begini. Coba tanggalkan doktrinnya dulu. Kalau Paulus itu betul dipilih sebagai rasul dari sejak dalam rahim, dipilih sebagai orang benar, apakah tidak seharusnya Saulus ini menjadi pendamping Yesus?
Kan sudah Tidak, dipilih Bapak. dari Karena dia kan dia juga dikatakan orang benar, Bapak. Karena dia kan tekun terhadap ajaran Taurat, Bapak. Nah, dia kan tidak tahu. Maksudnya gini, Bapak, dia kan tidak tahu bahwa ajaran Yesus Kristus ini menentang ajaran Taurat. Nah, dia kan baru tahu tuh. Makanya dia merasa bahwa ajaran Yesus Kristus menentang Taurat, makanya dia ngelawan, Bapak. Nah, artinya dia memang benar, orang benar, Bapak. Sama seperti Bapak. Contohnya seperti Bapak kan. Bapak mengajarkan tentang ajaran Islam. Nah, ajaran Islam memang menentang ajaran Yesus Kristus gitu, Bapak. Kan sama, Bapak. Jadi Rasul Paulus ini, Bapak, sebagai bukti bahwa ada orang yang murtad, Bapak. Ada orang yang murtad yang sebelumnya menyembah kepada satu Tuhan juga sama, Bapak. Tetapi akhirnya, Bapak, dia saya punya telinga kalau dengarkan Kristus, kalimat-kalimat pembodohan dan penipuan kayak gini itu mendidih loh. Nggak suka bahasa-bahasa penipu-penipu kayak begini, aku nggak suka. Sekarang begini, Bang Juma, dengarkan dulu. Saulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya itu sebagai apa? Sebagai apa dia dipilih? Dipilih sebagai setan kah? Dipilih sebagai nabi kah? Sebagai penyesat. Dia dipilih sejak dari kandungan untuk dipilih sebagai apa? Memberitakan tentang kasih karunia, Bapak. Memberitakan kasih karunia. Kalau kasih begitu karunia Allah, Bapak. Aduh, pernah diam. Ini bukan gereja ini, Bung. Bukan gereja ini, Bung. Anda harus punya malu kalau diskusi. Sekarang kalau Saulus itu mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu, berarti dari sejak bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, hidupnya sudah benar. Kenapa tidak hidup berdampingan dengan Yesus? Kenapa? Nah, memang dia hidupnya sudah benar, Bapak. Kenapa tidak berdampingan Yesus? Sudah benar. Kenapa tidak berdampingan? Memberitakan kasih karunia, Bapak, setelah dia diperkenalkan dengan Yesus. Kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus berdakwah? Kenapa? Karena dia masih di bawah hukum Taurat, Bapak. Loh, kan emang hukum Taurat itu kenapa? Hukum Taurat itu apa? Gini, Bapak. Hukum Taurat itu hukum mengajarkan setan. Hukum Taurat. Yesus mengajarkan kasih karunia, Bapak. Jadi memang ada beda, Bapak. Jadi tidak mungkin dia berdampingan dengan Yesus waktu Matius 15, Matius 5, Yesus datang menghapuskan hukum Taurat atau menggenapi? Karena di Yesus menggenapi. Ya, kalau menggenapi itu artinya apa? Kalau menggenapi artinya apa? Ya, menggenapi artinya ya menggenapi, Bapak. Menggenapi seluruh ajaran Musa dulu. Dia menggenapi ajaran Musa, baru bisa masuk ke kasih karunia, Bapak. Dia mengajarkan Galatia 4 nomor 4, Yesus hidup takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Yesus mengajarkan hukum Taurat. Kalau Yesus Yesus juga berkata sebelum semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Hukum Taurat wajib, kita tidak boleh langgar, Bapak. Tapi setelah Yesus menggenapi semuanya, itu kita sudah dibawa kasih karunia, Bapak. Kita sudah merdeka, Bapak. Tidak lagi di bawah hukum Taurat, Bapak. Ya, itu ajaran Barat. Itu saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, itu bukan ajaran Barat, Bapak. Yesus. Waduh, bocor juga ini kayak pantat ayam. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus ini mengajarkan Taurat atau tidak? Coba kau jawab. Dia mengajarkan Taurat, Bapak. Mengajarkan. Nah, Paulus mengajarkan hukum Taurat atau tidak? Paulus mengajarkan hukum Taurat sebelum bertobat. Berarti dua-duanya mengajarkan hukum Taurat, betul? Betul. Kenapa tidak berdampingan? Kenapa tidak berdampingan? Kenapa nggak sama-sama? Ya kan beda ini, Bapak. Beda apa? Beda sejarahnya, Bapak. Maksudnya beda sejarah nenek kan Yesus lain, Bapak. Kan nggak ada ceritanya. Yesus kan datang. Yesus datang, dia pilih kan lain dulu, Bapak. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Yesus datang mengaku, dan Anda sudah mengakui Yesus pun datang mengajarkan hukum Taurat. Saulus juga mengajarkan hukum Taurat. Bahkan di kisah para rasul, Saulus sudah dipanggil sebagai nabi. Bapak, kenapa tidak berdampingan? Ya, Bapak. Misalnya kenapa tidak berdampingan? Sebenarnya dari lahir. Kenapa tidak berdampingan? Kenapa malah bermusuhan? Kenapa? Dengar, Bapak, aku kasih contoh ya. Misalnya saya sudah dipilih dari lahir untuk masuk Islam. Dengar itu. Tetapi ternyata saya dilahirkan dari Kristen.
ketika saya mendengar tentang ajaran Islam, ketika Berarti saya Anda dewasa bohong. baru saya masuk Islam. Nah, Berarti itu sama Anda aja bohong. Bapak. Nggak bisa. Makanya Yesus Tidak telah bisa, nggak memilih bisa kayak begitu, nggak Paulus bisa. sejak Nggak dalam bisa. kandungannya, akan tetapi Nggak prosesnya bisa. yang berbeda Oh, nggak Bapak, bisa. bukan berarti tidak Itu lahir langsung penipuan dari namanya. situ Bapak. Kan ada Itu beda penipuan. Bapak. Itu penipuan namanya. Itu penipuan. Kalau mau Itu pembodohan namanya. Iya, sebentar. Ya kan sama aja, Bapak. Contoh, Izin kan saya udah kasih contoh. izin guru Bang Zuma ya. Kamu nggak ada ilmu, nggak ada. Iya, izin Bang Zuma. Nggak ada ilmu gimana Bapak? Itu kan udah jelas banget. Evlogia kalau belum disuruh ngomong, jangan ngomong dulu Evlogia. Nah, udah, kau turun. Kau nggak Bang ada. Salo mau izin. Jadi begini aja Mas, saya hanya menyampaikan ini kepada Anda. Kalau memang Anda sebagai seorang yang merasa akademis dan memiliki pengetahuan tentang itu, saya secara laki-laki menantang Anda untuk debat ilmiah, bukan di room ini. Karena saya lihat ketika saya menyampaikan kebenaran atau yang berdasarkan konseptual, Kebenaran Anda apa? bingung dan saya di-mute. Kebenaran Saya di-mute. apa? Jadi, Kebenaran apa? Enggak. Ketika saya Kalau meletakkan Saulus argumen Anda, itu, kalau sebentar, Saulus itu sebentar. dipilih menjadi Enggak, rasul kalau saya berbicara- dari kalau sejak Anda dalam berbicara, rahim saya diam. ibunya, Enggak, maka saya menantang- seharusnya enggak, sebentar, Saulus saya itu menantang Anda di room lain yang bukan netral menjadi untuk penentang, mendiskusikan ini. bukan menjadi Kalau Anda siap, penentang silakan. Yesus. Ini para penonton, saya Bukan menantang di rumah penentang ini Yesus. untuk- Kalau dia Enggak, dipilih sebentar. menjadi Kalau rasul, Anda merasa tidak sanggup, maka silakan. dia tidak akan pernah bertaubat, melainkan dia akan menjadi pendamping dan pemimpin para murid. Faktanya Kalau Anda Saulus tidak sanggup, menjadi bilang aja. penentang Tidak, karena dan di room Saulus ini, menjadi ketika saya orang yang kemudian harus diwaspadai. Oke? Kalau saya Yesus mengatakan argumen berpesan, Anda Yesus berpesan Anda ngeyel, agar Yesus berpesan agar waspada kepada Paulus. Gitu loh. Jadi begitu ya Bang Cuma ya. Kalau Anda Ya, memang sudah, Anabel gini. Anabel, sebentar Anabel. Silakan, nggak masalah bagi saya. Sebentar Anabel, kau jangan sosok nantang Bang Zuma. Kau saja sama saya, kau tidak ada apa-apanya. Sebentar kau. Saya terima dulu. Anda belum Sebentar, memiliki sebentar hak daripada untuk saya bicara di turunin kau banyak Sebentar. bicara kau. Sebentar, ada tamu kita yang Anda baru. belum memiliki- Evlogia, ini selamat nanti kesempatan saya selamat berbicara. pagi Evlogia. Sebentar, sekali lagi saya dengar suara saya turunkan. Evlogia, selamat pagi. Iya. Baik, Karena di terima room kasih ini sudah ketika saya bergabung di komal menyampaikan kami ya. statement yang berdasarkan kebenaran, saya di-mute. Selamat pagi. Selesaikan aja dulu si Anabel itu, kasih keluar saja dia. Dia tidak mau diskusi di Iya, sini. keluarkan saja. Iya, baik. Artinya, Anda keluar saja di sini. Feby, selamat pagi Feby. Buka mic. Selamat pagi Feby, buka mic. Gue maru tantang itu. Jangan penakut lu. Sebentar, kok saya sapa dulu. Kok ada etika tidak? Orang disapa dijawab dulu sapaan orang. Selamat pagi Feby. Paulus Feby, selamat kepanggil pagi. kesini sekalian. Iya. Evlogia, silakan Evlogia. Feby, saya tinggal ya. Silakan. Ya, kemarin waktu tidak mau. Cara berteriak-teriak gitu kan. Kan tidak tahu juga. Satu-satulah yang bicara. Iya, dekat dan motong-motong. Evlogia, suaramu digedein Evlogia. Ngedam suaramu, terkesan kok di dalam air. Coba dites sekali lagi. Begini, cara diskusinya yang benar. Jangan dipotong-potong orang sedang bicara. Bukan. Nah, silakan, kau bicara sama Bang Zuma, silakan. Apa yang kau mau sampaikan? Juma, bilang apa Juma? Suaramu kenapa ini? Lagi dicekek sama Paulus? Tidak ada yang dicekik-cekik, Pak. Yang dicekik itu kamu, yang dicekik itu nanti. Ya, bagus. Suaramu sudah mulai bagus. Cuman lidahmu jangan dikeluarkan kalau ngomong. Di dalam aja. Ya, kenapa? Ada apa? Lidah jangan di luar kalau lagi ngomong, di dalam. Biar jelas kita dengar. Ya, biasa aja ngomongnya Pak, jangan dibuat-buat Pak, biar kita yang mendengarkan itu memang enak, suara gitu saya loh. beginilah. Memang beginilah suara saya, Pak. Ya, lanjut, diperbesar suaranya Pak, biar jelas. Lanjut. Ini kan saya sudah besar bicaranya, Pak.
Udah Ya teriak-teriak nih. udah besar suaranya. Ya gimana? Ya baik. Paulus Baik, itu Bang dipilih sebagai apa? Kok Evlogia dengar Bang Zuma ngomong? iya, maksud saya kok Juma ini sentimen dengan si Paulus, Ratu Paulus itu. Kok sentimen pula? Saya kan bertanya. Kalau saya tanya sama saudara siapa Paulus ini menurut Yesus, apa yang Anda bisa bilang? Nah, gigit lidah. Paulus kan dipilih oleh Yesus sendiri, Pak. Di mana? Di mana? Tidak, Di mana? tidak Di dia, mana? tidak sedang. Di mana Yesus memilih Paulus? Di mana? Nah, dia kan mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah itu tidak bertemu langsung? Kapan Saulus bertemu dengan Yesus dan menganiaya Yesus? Kapan? Pada perjalanan ke Damsik, kenapa, Pak? Itu pengaku. Enggak, yang saya tanya. Yang saya tanya, kapan Paulus bertemu Yesus dan menganiaya Paulus? Itu kapan? Perjalanannya ke Damsik, Anda sudah tahu belum? Di situ tidak menganiaya. Itu pengakuan Paulus sendiri. Bertemu dengan Yesus. Mengapa engkau menganiaya aku? Kapan? Kapannya Paulus menganiaya Yesus? Itu kapan? Kalau dia menganiaya orang Kristen, sama saja menganiaya Yesus, Pak. Oh, berarti Anda sudah mengakui bahwa yang menganiaya yang diceritakan di dalam Lukas 21 itu adalah Saulus. Betul. Saulus sudah mengatakan demikian. Apa yang Anda ragukan? Berarti Anda sudah mengakui. Mengakui apa? Apa yang harus mengakui bahwa penyesat yang dimaksud Yesus di dalam Lukas 21 itu adalah Saulus, sang perompak. Pak, begini, Pak. Begini apa lagi? Anda tadi mengatakan bahwa dia menganiaya murid Yesus. Seseorang itu ya punya latar belakang, Pak. Berarti orang yang dulu jahat bisa berubah, bisa bertobat, Pak. Bapak, di dalam Lukas 21, Bapak, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang menganiaya kamu. Berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus adalah Paulus, betul? Oh, bukan. Lah, bukan lagi. Tadi katanya yang menganiaya murid Yesus sama halnya menganiaya Yesus. Betul? Bukan lagi. Mana ini? Anda menjebak diri Anda sendiri. Itu siapa? Orang-orang yang memang menentang Kristus, Pak. Memang menentang Yesus dan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Bapak sendiri yang mengatakan, Yesus mengaku, katanya, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, kapan Paulus itu menganiaya Yesus? Anda mengatakan menganiaya murid Yesus sama halnya menganiaya Yesus. Oke, kalau yang menganiaya Yesus itu adalah murid Yesus itu adalah Paulus. Berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus adalah Paulus, betul? Salah. Itu salah lagi, gepeng. Sekarang begini, Pak. Jadi yang menganiaya murid Yesus siapa? Hei, yang menganiaya murid Yesus siapa? Iya, memang Saulus pada awalnya. Orang kan bisa bertobat, Pak. Sudah diakui bahwa yang menganiaya murid Yesus itu adalah Saulus. Sedangkan Lukas 21, dengarkan saya supaya Anda belajar. Lukas 21 nomor 12. Penyesat itu menganiaya murid Yesus. Anda sudah mengakui bahwa yang menganiaya murid Yesus itu adalah Paulus. Dengan demikian Paulus adalah penyesat. Mau ilmu apa lagi dari Bang Suma supaya Anda sadar? Mau ilmu apa lagi? Biar tak ajarin semua sampai akar-akarnya kalian.
Mau ilmu apa lagi? Mengapa engkau menganiaya aku? Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Siapa yang menganiaya murid Yesus itu sama halnya menganiaya Yesus. Oke. Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatakan akulah dia. Namun sebelum itu terjadi, penyesat tersebut lebih dulu menganiaya kamu, menyiksa kamu, memenjarakan kamu, bahkan membunuh kamu. Nah sekarang siapa pelakunya? Paulus. Berarti Paulus adalah penyesat. Udah selesai. Berarti Paulus dipilih dari sejak dalam rahim ibunya sebagai penyesat. Tepuk tangan semuanya. Sweet. Ayo lawan saya pakai ilmu, jangan cuma keluar-keluar. Silakan. Clear ya teman-teman. Jadi agama Anda itu agama yang diajarkan oleh penyesat. Makanya nyembah manusia, ibadah minggu, tahun ulang tahun lah segala macam. Ini ajaran dari mana? Gitu. Itu fakta. Saya ngomong ya, saling menghargai lah. Sudah saling menghargai. Percuma juga menghargai kalau menyesatkan. Percuma. Santai aja, nggak boleh gitu. Ya sudah. Sebentar RR. Ini debat lintas agama bukan untuk saling menasihati ya. Pertahankan iman Anda, maka Bang Zuma juga akan mempertahankan argumen dia. Itu namanya diskusi. Berlebihan. Ya apa-apa, ini diskusi Bang. Sebentar Yesus Abang Muslim Kristen, saya tanya dulu Bang RR. Mengatai kalian anjing kok. Mana tuh? Ada yang tidak mau bantah aja, bantah Bang Suaka di nasihati Yesus tuh, nasihati Yesus supaya Yesus jangan ngatai orang anjing. Santai aja. Tanya Yesus, Yesus santai aja, ngapain kau katain wanita itu sebagai anjing? Santai aja Yesus, bilang gitu sama Yesus. Jangan kau katakan ibumu, Yesus, kau santai, jangan kau panggil ibumu dan panggilan perempuan. Santai Yesus, bilang gitu sama Yesus. Yuk. Yesus, Maria itu yang melahirkan kamu Yesus. Kenapa kau panggil Maria yang melahirkan kamu itu dengan panggilan perempuan? Nah, tanya Yesus gitu, nasihatin. Yesus, santai kau Yesus. Hargai wanita yang melahirkan kau. Jangan kau panggil dia perempuan. Ya, jadi nggak usah kau sok-sok nasihat. Nasihati Tuhan kau itu yang tidak tahu sopan santun kepada ibu yang melahirkan dirinya. Seumur-umur Yesus tidak pernah memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan ibu. Dia selalu memanggilnya dengan panggilan perempuan. Menasehati dia supaya dia tahu akhlak. Ini aja bro, brother, kamu pantai dengan ilmu. Itu aja sih. Kamu pantai dengan ilmu apa yang dipaparkan oleh Bunda Bungsu. Kamu pantai dengan ilmu. Itu aja sih. Oke. Baik. Terima kasih ya. Saya sapa dulu tamu kita sebelum saya kembali ke Evlu. Ini atau bukan? Ria Anjani, selamat pagi. Ria Anjani, selamat pagi. Suara tidak ada ya. Saya ulang. Ria Anjani, selamat pagi. Diganti aja, mungkin ada Kristen yang lain mau naik. Pak Bang Evlo, sudah didengar apa yang disampaikan Bang Zuma? Silakan Bang Evlo ditanggapi. Evlo ditanggapi Bang Evlo. Bang Evlo, monitor saya Bang Evlo. Tidak menanggapi. Enggak mampu. Silakan, dia udah tampol. Ganti aja. Coba dulu nyari. Ya ini ada Febriani. Selamat pagi Febriani. Maaf kepencet. Oh. Febriani selamat pagi. Muslim Kristen? Muslim apa Kristen? Aku mah Muslim. Muslim. Oh iya. Alhamdulillah Muslim. Iya. Baik, Teh Febi ada yang mau disampaikan sama Bang Zum? Ya, oke. Saudara Kristen naiklah, saudara Kristen kami. Saudara Kristen kami silakan naik untuk berdiskusi. Bunda Rama, dilanjut Bunda Rama. Apa yang itu? Biar Oten nanti ada lagi baru saya ini. Silakan Bunda Rahma. Kakanda Rahma tetanggaku disungguh minasa monitor kagak. Lagi di dapur. Tenora barangkali, silakan aja Tenora. Tenora. Ini pada nggak ada yang bicara nih. Saya jauh dari perangkat. Ya deketin perangkatnya, kalau perlu ditaruh di kantong biar nggak jauh-jauh. Mana Otennya lagi? Nggak ada lagi. Nih dinaikin dulu nih Oten. Saya naikin. Narasi dulu. Saya naikin Oten.
Kan aku mau narasi ada gurunda. Enggak, narasi untuk manggil-manggilin Oten maksudnya biar nanti tampolnya sama Gurunda. Gini loh, Bang Akal Sehat. Kata Siap, Bang Zuma tuh begini. Kalau mau naikin Coten ya, cari celengan yang terbuat tidak dari tanah liat gitu. Kalau yang dinaikin dari celengan yang terbuat dari tanah liat, ntar dipatok di palu bocornya ke dalam, jadinya gepeng gitu katanya. Iya, Ki benar. Saya Ki naikin semua yang ada yang saya tahu Kristen biar ada pengalaman juga, mereka merasa bangga sempat satu koma dengan Bang Zuma. Ini banyak Oten-Oten kan pemula Ki. Jadi alhamdulillah ada Bang Zuma di sini, ada kesempatan juga. Mudah-mudahan dia kaji diri dia sendiri, mengkaji Alkitabnya, kemudian merasa mampu datang ke komalnya Bang Zuma untuk nantangin Bang Zuma. Gitu, biar Bang Zuma banyak lawan debatnya nanti. Ayo teman-teman Kristen buat permintaan. Betul. Teman-teman Kristen buat permintaan. Belum ada ya, belum ada. Silakan yang lain. Silakan yang pengen nyapa-nyapa Bang Zuma atau pengen ngobrol silakan. Sembari kita nunggu Oten naik. Cari yang terbuat dari karet biar nggak bolong ke dalam. Masalahnya sih nyari yang terbuat dari baja kalau ada sih. Ya Putra Klanas itu belum apa-apa, udah itu baru masuk hilang. Emang Oten ngeyel kayak apa bagusnya lagi ngadapin Bang Zuma. Kalau yang waras pasti mental. Ayo teman-teman Kristen naik lagi. Keila Via Sastra, Keila. Mudah-mudahan Keila ini bisa. Keila selamat pagi. Iya, assalamualaikum. Keila. Ya. Oh iya. Oh Teh Muslim. Iya Teh, silakan beritu dengan Bang Zuma mungkin 3 menit kalau kami kasih waktu biar komal ini terus untuk Kristen. Silakan Bunda Keila. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma lagi itu Teh lagi dalam perjalanan, mungkin singgah di warung dulu. Enggak sih. Bang Zuma sudah monitor Bang Zuma. Oh, enggak kedengaran tadi Bang Zuma. Keila sudah ada Bang Zuma. Silakan Keila. Pengen menyapa Bang Zuma aja. Semoga sehat selalu Bang Zuma. Suka sekali nonton Bang Zuma. Suka nonton Bang Zuma. Iya. Selalu jaga kesehatan terus, semangat terus untuk para apologet Islam. Amin. Semoga sehat terus. Amin. Alhamdulillah. Begitu aja. Saya turun dulu. Iya. Semangat terus. Tekela. Iya, terima kasih Papi. Papi silakan. Enggak nama Papi siapa nih? Bang Zuma. Ayubi enggak disapa. Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyapa Bang Zuma aja nih pagi-pagi nih. Ya, iya Bang. Ya silakan Papi Adila, kami kasih waktu 3 menit. Akal, silakan itu apa? di bawah banyak kamu naik, tapi aku nggak tahu. Iya banyak tapi. Sehat selalu Bang. Semoga Bang Zuma sehat suaranya Papi. Semoga Bang Zuma sehat selalu dan Allah selalu memberi ilmu yang tidak putus-putusnya untuk membantai itu umat-umat Kristiani itu yang menyesatkan itu. Nah, Amin, amin ya Rabbil Alamin. Tambah ya Bang ya. Sehat selalu Bang ya. Amin. Siap. Oke, itu aja Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Taurus, selamat siang. Disortir aja Amoy. Saya bingung juga, banyak di bawah, cuma saya nggak tahu yang mana Muslim mana ini. Taurus, selamat siang.
Taurus buka mic ya. Selamat siang Taurus. Halo, selamat siang Bang. Halo. Iya, selamat siang. Taurus, Taurus, Muslim, Kristen? Muslim Bang. Assalamualaikum. Muslim. Iya, silakan. Kami kasih waktu 3 menit. Mungkin pengen menyapa Bang Zuma, silakan. Ya. Saya dari Medan. Terima kasih udah menaikkan saya ya di dalam sesi bicara ini. Memang dari dulu saya ingin sekali berbicara kepada Bang Zuma langsung, dan alhamdulillah hari ini saya diperkenankan untuk naik ke room. Dan terima kasih yang udah menaiki saya, dan aku mau dengar ceramah Bang Zuma hari ini sampai ya apa aja lah gitu, nanti apa yang disampaikan gitu, udah gitu aja. Baik, Taurus, terima kasih. Ya, baik, Taurus, terima kasih. Bang Andre, selamat siang. Selamat siang, Bang Andre. Iya, baik, Bang Andre, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Muslim apa Kristen, Abang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bang Andre, kami beri waktu 3 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Bang Zuma. 1 menit aja. Iya. Silakan. Pertama-tama saya juga mengucapkan ini ya. Ada komplain juga buat Bang Zuma dan teman-teman API ini. Karena sejak 2 bulan lalu saya mendengarkan API itu jadi nggak bisa tidur, Bang. Tiap hari ketagihan. Dan alhamdulillah bisa menambah kuat iman kami para Muslim beserta keluarga. Jadi semakin mendekatkan diri ke teman-teman yang awalnya mungkin Islam KTP ya. Dengan cara sejarah ini bisa menuntut kami semua gitu. Jadi kami sekeluarga mengucapkan terima kasih dan mendoakan semua teman-teman API beserta Muslim yang ada di sini. Protes abang ini tadi. Iya, protes nggak bisa tidur. Sudah. Harus mendengarkan tiap malam. Ilmunya banyak sekali. Sebentar. Pak Akal. Iya, Mai. Makasih Bang, sama-sama Akal, Bang. coba itu Pak Akal bicara. Kalau yang Otong suruh taipnya aja kok naik, dan Islam semua ini. Coba tuh siapa yang berdatang. Iya, nggak apa-apa. Iya, nanti tema aku yang naikin. Jadi gini, kita kasih juga kesempatan, mumpung belum ada Oten. Kalau ada Oten kita diamin, kalau tidak ada Oten kita kasih kesempatan untuk menyapa Guru Zuma, karena memang ini momen langka ya. Tidak semua komal bisa menaikkan beliau untuk menyapa langsung idola mereka. Ya, sabar teman-teman semua. Ini momen waktu untuk beliau-beliau juga melampiaskan kerinduan dengan Bang Zuma. Kita beri waktu aja 3 menit. Tapi jangan 3 menit. Baik. Dong, kelamaan. 1 menit, 2 menit Bunda ya. 1 menit. Baik Bunda, siap salah. Siap. Terima kasih. Elektronik, selamat siang. Silakan buka mic. Siap. Suaranya ngedem ini, elektronik. Suaranya digedein. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Muslim Kristen? Alhamdulillah Muslim, Mas. Ini suatu kebanggaan. Baik. Memberikan kesempatan buat kami pendengar Bang Zuma. Yang ngomong ini sampai gemeteran, ini bisa bicara dengan Bang Zuma. Bang Zuma sehat, Bang Zuma? Sehat Bang, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kalau mamanya boleh Bang Zuma tahu aku gemeteran ini, aku pegang handphone Bang. Iya sama Bang, saya juga gemeteran soalnya jalanan ini banyak lubang-lubangnya. Jalan dikira ini segeri jalannya, bagus kayak ombak. Bangga banget saya sama Abang Bang. Allahu Akbar. Terlahir dari orang tua Islam. Selama 47 tahun ini saya nggak punya ilmu apa-apa Bang tentang Islam Bang. Bertahun-tahun saya ikut Bang Zuma, mengkaji diri sendiri, mengkaji ilmu sendiri, mengikuti panduan-panduan dari Bang Zuma. Alhamdulillah berusaha sekuat mampu saya di kesibukannya saya untuk bisa ngikutin apa yang Bang Zuma sampaikan.
untuk teman-teman muslim yang lain, jangan sia-siakan kuota pulsa kalian untuk hal-hal yang tidak baik. Ikuti terus Bang Juma, beliau adalah guru dari yang tersembunyi, bukan guru yang menampilkan diri di media-media. Masya Allah Bang Juma, satu kata dari saya, abang hebat, istiqomah, terus berjuang di jalan Allah. Tancapkan, aduh Allahu Akbar sampai gemeteran. Tancapkan panji Islam di Indonesia ini. Mudah-mudahan rahmatan lil alamin Bang Juma. Amin. Allahu Akbar. Masya Allah. Demikian host, terima kasih banyak. Ya. 1 menit ini lebih dari yang saya ucapkan, tapi bangga banget saya bisa berbicara di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.